الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, dengan segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hari-hari kita ini dalam Islam, dalam iman, dalam upaya untuk selalu mensyukuri nikmatnya, dalam upaya untuk sabar terhadap ujian-ujiannya, dan dalam upaya untuk selalu bertaubat dan beristighfar dari segala kekhilafan dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perang Khaybar sebelum Fathu Makkah. Setelah Khaybar dan sebelum Fathu Makkah. Kita telah membahas peristiwa Dzatur Riqa', ya, peristiwa yang bagaimana para sahabat menghadapi kesulitan yang sangat berat di dalam perjalanan itu karena bekal yang sederhana, namun kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu ekor tunggangan yang mereka bawa itu mereka silih berganti dari satu ekor onta atau kuda itu per 6 orang. Per 6 orang. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah peristiwa itu, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian para sahabatnya, ya, mengutus bagian para sahabatnya dengan membawa pasukan-pasukan kecil, ya, dan bahkan juga di antara mereka ada yang cukup besar juga, yang kurang lebih ratusan orang, 300-an orang, untuk melakukan pengamanan di sekitar kota Madinah, ya, dan juga untuk meredamkan letupan-letupan upaya-upaya untuk mengganggu keamanan dan kestabilan pemerintahan beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah juga adalah kesempatan besar bagi kaum muslimin di masa itu, karena ini semua adalah terjadi setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ya, setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah, yang artinya bahwa semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan untuk menjaga kestabilan kota Madinah dan yang sekitarnya, termasuk juga untuk berjihad melawan mereka-mereka yang melakukan perlawanan terhadap dakwah beliau, semuanya tidak bisa diintervensi oleh orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy memiliki komitmen untuk tidak mengganggu dan tidak melakukan peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus beberapa sariyah. Yang antum tahu bahwa syariah itu adalah pasukan-pasukan yang dipimpin oleh sebagian sahabat, ya, ada salah seorang sahabat yang tidak dihadiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya di antara syariah itulah syariah yang dibawa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ya, menuju satu daerah namanya Turbah. Daerah namanya Turbah itu salah satu lembah dekat dengan kota Mekah, yang artinya kurang lebih, ya, perjalanan di masa itu adalah kurang lebih 2 hari dari kota Mekah. Dan itu yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Umar, menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai pemimpin mereka. Dan pasukan itu terdiri ada 30 orang, 30 penunggang kuda untuk menghadapi Bani Nadhr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin, ya, dan juga Bani Jusham bin Bakar bin Hawazin. Ya, artinya jadi Bani Hawazin. Umar bin Khattab radhiyallahu an pergi ke daerah itu, ke Turbah ini, dengan penunjuk jalan, ya, dari Bani Hilal.
Dan mereka biasa melakukan perjalanan di malam hari, ya mereka bergegas di malam hari, dan di siang harinya mereka tidak menampakkan dirinya sebagai pasukan. Ya, antum harus menyadari, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa di zaman itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentara beliau tidak memiliki pakaian tentara seperti tentara-tentara pada umumnya. Mereka dengan tampilan yang sederhana, dengan pakaian apa adanya, dengan persenjataan yang mereka miliki semampu mereka, ya. Namun yang melebihkan mereka, yang membuat mereka begitu sangat ditakuti oleh lawan-lawan dan musuh-musuhnya adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekuatan yang Allah berikan karena iman yang ada pada diri mereka membuat kekuatan mereka begitu berlipat mengalahkan orang-orang kafir yang ada di dalam sejumlah peperangan yang mereka hadapi. Karena memang umat ini adalah umat iman, umat akidah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena sekedar jumlah yang banyak, bukan karena sekedar kekuatan pasukan yang banyak, tapi lebih dari itu semuanya adalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen yang benar terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan komitmen kita kepada dan bagaimana kita menjaga komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kaum Hawazin ini mendapatkan berita, mendengar informasi ini bahwa Umar dengan 30-an orang ini datang menuju mereka, maka mereka pun melarikan diri. Sehingga ketika Umar radhiyallahu anhu sampai ke tempat mereka, tidak ada seorang pun yang tersisa. Ya, beliau tidak mendapati kampung itu, beliau tidak mendapati siapapun di sana. Ya, ketika sampai di kampungnya Hawazin ini, maka karena tidak mendapati siapapun, maka Umar pun dengan 30 orang ini balik ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika perjalanan balik ini, Umar pun melewati satu tempat, ya, dari kabilah Bani Hudzail, ya, kabilah Bani Hudzail di daerah namanya Jadad. Penunjuk jalan mengatakan bahwa di sini ada sekelompok orang yang lain dari suku Khath'am yang mereka ini sedang melakukan perjalanan karena mereka meninggalkan negeri mereka yang sedang kritis, ya, kritis dan krisis karena mereka tidak mendapati sumur untuk mereka minum, mereka tidak mendapati sumber pemasukan untuk mereka. Ya, antum harus menyadari ikhwafillah, sebagian bangsa Arab di zaman itu hidupnya adalah nomaden. Mereka tidak menetap. Berbeda dengan Quraisy. Kenapa yang membuat Quraisy itu begitu kokoh, begitu solidnya, begitu sangat disegani dan dihormati? Ya, yang pertama adalah karena Ka'bah, ya, dan kasus Abraha. Antum ingat itu kasus Abraha dan Ka'bah yang membuat mereka menjadi bangsa-bangsa yang dikeramatkan oleh orang-orang Arab yang lainnya. Termasuk itu menjadi suatu yang sangat viral, ya, karena yang dihancurkan di masa itu Abraha, satu pasukan yang sangat kuat dari jaringannya tentara Romawi, ya, karena Abraha yang Nasrani itu dia berafiliasi kepada Romawi pada saat itu, dan Abraha hancur lebur. Sehingga viralnya peristiwa Abraha ini sampai ke Syam, ya, sampai ke negeri Syam, sampai ke Romawi. Mereka mengetahui akan hal itu dan mendengar kisah dan ceritanya akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan bangsa Quraisy begitu sangat terjaga kedudukan mereka adalah adanya sumur Zam-Zam. Ya, adanya sumur Zam-Zam. Yang membuat mereka tidak perlu meninggalkan kota Mekah. Tidak perlu cari-cari tempat lagi. Kenapa mereka tetap eksis di situ? Karena sumber mata air sudah beribu-ribu tahun ada bersama mereka. Yang bangsa lain, suku-suku yang lain, ketika mereka sudah tidak mendapatkan mata air lagi, karena sudah mengering misalnya, maka mereka harus pindah. Kalau enggak mereka bakal mati ketika mereka tidak melakukan proses pindah ini tadi. Ya, hijrah, meninggalkan tempat mereka. Nah, di perjalanan balik ini, ada suku Khath'am yang mereka ini meninggalkan kampungnya yang sudah paceklik, yang sudah tidak memiliki sumber pemasukan sama sekali. Dan penunjuk jalan mengarahkan, memberi ide kepada Umar, kenapa kamu tidak hadapi mereka juga? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim. Innama amarani an uqatila Hawazin biturabah. Aku tidak diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi
mereka, suku Khath'am. Tidak ada perintah Nabi SAW untuk menghadapi mereka. Aku diperintah oleh Nabi SAW untuk menghadapi Hawazin di kampung mereka di Turabah. Maka Umar pun radhiyallahu an balik ke kota Madinah tanpa melakukan peperangan sama sekali, tidak menghadapi musuh apapun. Di bulan yang sama, di bulan Sya'ban ini, di tahun ke-7 Hijriyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang memimpin sekelompok pasukan menuju Bani Fazarah di daerah Najd. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa kami bersama Abu Bakar ibn Abi Quhafa radhiyallahu an yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi kepala pasukan kami, untuk tujuan kami adalah Fazarah. Dan ketika kita sampai di satu mata air, maka Abu Bakar pun memerintahkan kami untuk istirahat. Dan selesai sholat subuh, maka kita pun melakukan penyerangan. Dan kita berhasil membunuh di dekat mata air itu beberapa orang. Dan kemudian aku melihat sekelompok orang, di situ ada beberapa wanita dan anak-anak yang melarikan diri ke arah gunung. Ya, kata Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an. Ya, aku melihat mereka lari ke arah pegunungan, maka aku mengejar mereka. Dan aku khawatir mereka lebih dahulu, artinya mereka pergi terlepas begitu saja, aku menembakkan anak panah kepada mereka. Sehingga mereka pun tidak berani melanjutkan larinya. Dan aku pun menggiring mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, membawa mereka, tawanan itu diantaranya adalah wanita-wanita dan anak-anak mereka. Di situ di antara wanita-wanita ini ada seorang wanita yang membawa putrinya, yang artinya putrinya sudah menginjak dewasa, dan kemudian dijadikan sebagai tawanan perang dan diserahkan kepada aku. Ya, diserahkan kepada aku. Dan aku, kata Salamah ibn al-Aqwa, aku tidak menyentuh budak tersebut sampai datang ke kota Madinah, sampai di kota Madinah. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Dan suatu hari aku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW menyampaikan, ya Salamah, habli al-mar'ah, bahwa budak yang diberikan kepadamu, berikan kepadaku, ya, berikan kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Salamah mengatakan, ya Rasulullah, wallahi laqad a'jabatni wa ma kashaftu laha thawban. Ya Rasulullah, aku menyukainya dan aku belum menyentuhnya sama sekali. Nabi SAW diam dan meninggalkanku. Besoknya Nabi SAW menyampaikan hal yang serupa. Ya Salamah, hablil mar'ah lillahi abuk. Ya, wahai Salamah, berikan kepadaku wanita tersebut atau budak itu. Ya, semoga Allah memuliakanmu dan orang tuamu. Maka kata Salamah ibn al-Aqwa, ya Rasulullah, demi Allah aku sangat menyukainya dan aku belum pernah menyentuhnya. Namun aku serahkan, aku berikan itu kepadamu. Maka Nabi SAW ketika menerima wanita tersebut, beliau mengirimkannya kepada penduduk kota Mekah. Ya, dibawa ke kota Mekah. Tujuannya untuk apa? Untuk barter dengan tawanan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Ya, untuk barter dengan tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, dengan barter wanita ini. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, itu diantara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam proses barter tawanan, yaitu antara tawanan dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, tawanan orang-orang Quraisy dibarterkan dengan tawanan kaum muslimin dari kalangan mereka atau dari afiliasi mereka. Di antara syariah yang lainnya adalah syariah Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an kepada Bani Murrah. Ya, juga di bulan yang sama, di bulan Sya'ban, tahun ke-7 Hijriyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an dengan 30 orang sahabat yang lainnya menuju Bani Murrah. Mereka melakukan perjalanan ini mendekati Fadak. Fadak itu adalah suatu perkampungan di Fadak. Ya, itu negeri yang dekat negeri itu adalah satu perkampungan di Hijaz, ya, yang jaraknya kurang lebih 2 hari dari kota Madinah. Ya, Fadak ini 2 hari dari kota Madinah, di mana di Fadak itu ada sebidang tanah milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang merupakan fai, yaitu harta yang diperoleh oleh Nabi SAW tanpa peperangan dengan orang-orang Yahudi. Ya, nah ketika sampai di perkampungan itu, di perkampungan Bani Murrah, Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in tidak mendapati siapapun. Ya, mereka hanya mendapati perkampungan yang kosong, orang tidak ada, mereka meninggalkan onta dan kambingnya begitu saja, maka semua binatang ini digiring ke kota Madinah. Ketika Bani Murrah mengetahui peristiwa itu, maka mereka pun menyusulnya. Ya, mereka mengejarnya. Mereka pun menembakkan anak-anak panah kepada pasukan Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga para sahabat Bashir pun melakukan perlawanan dan habislah anak-anak panah mereka. Mereka melakukan peperangan karena jumlah yang tidak seimbang. Ya, Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu cuma 30 orang dan mereka jumlah yang lebih besar. Maka sebagian besar sahabat Bashir mati terbunuh. Dan juga sebagian melarikan diri. Dan Bashir pun melakukan perlawanan sampai beliau kelelahan dengan penuh luka di tubuhnya dan beliau terjatuh. Mereka mengira bahwa mereka berhasil membunuh Bashir bin Sa'ad pada saat itu. Ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka pun balik ya ke kampungnya dengan membawa onta-onta mereka dan kambing-kambing mereka tersebut. Di sore harinya dengan sisa tenaga yang ada, Bashir pun pergi meninggalkan tempat itu dan kemudian dia bermalam di tempat seorang Yahudi untuk mengobati luka-lukanya. Ya, dan kemudian dia balik ke kota Madinah. Ikhwatal iman, tentang kekalahan pasukan Bashir bin Sa'ad ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dan yang membawa berita itu adalah Ulbah bin Zaid al-Harithi. Ini sebagaimana disampaikan di dalam beberapa kitab sirah akan hal ini. Selanjutnya ada Sariyah, yaitu Sariyah Ghalib bin Abdullah al-Laythi. Ya, Sariyahnya satu pasukan dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah al-Laythi radhiyallahu anhu. Dan Sariyah ini yang diutus oleh Nabi SAW kepada sekelompok orang yang dikenal dengan Hurakah. Kenapa mereka dikenal seperti itu? Karena mereka selalu menyiksa lawan mereka sampai sehabis-habisnya dan kemudian membakar lawan-lawannya. Ya, kemudian mereka membakar lawan-lawannya. Jadi ini di antara kejahatannya kabilah ini, ya, yang di satu daerah disebut Mifa'ah, yang kita melihat pada saat ini juga ya, wafillah rahimani wa rahimahullah, kejahatan Yahudi alaihim la'inullah, melakukan hal yang tidak kalah jahatnya, bahkan mungkin jauh lebih jahat dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang musyrikin di zaman itu terhadap kaum muslimin dan lawan-lawan mereka. Di dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di bulan Ramadan tahun ke-7 Hijriyah, Nabi SAW mengutus Ghalib bin Abdullah al-Laythi radhiyallahu anhu dengan 130 orang menuju Bani Uwal dan Bani Abd bin Tha'labah. Ya. Mereka itu berada di satu tempat yang namanya Mifa'ah, yang jaraknya itu dalam istilah di zaman itu ya, jarak pada waktu itu adalah 8 burud ya, 8 pos ya. Satu barit itu jadi kurang lebih per satu baritnya itu adalah 3 mil ya, kali 8. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu ke arah Najd. Najd itu saat ini adalah sekitar Riyadh dan sekitarnya. Penunjuk jalan mereka pada saat itu adalah Yasar, maulanya Rasulullah SAW. Yasar ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maka mereka pun melakukan perlawanan, terjadi peperangan di antara mereka, dan kemudian para sahabat berhasil membunuh tokoh-tokoh mereka, menawan sebagian mereka, mengambil rampasan perang dari mereka berupa onta, kambing, dan lain sebagainya, dan mereka membawa pulang binatang ternak itu ke kota Madinah. Di dalam peperangan inilah ada suatu peristiwa yang diabadikan di dalam kitab-kitab hadis, yang itu dialami sendiri oleh, yang diceritakan sendiri oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Yaitu
ketika di dalam peperangan ini Usamah membunuh seseorang setelah orang itu mengucapkan la ilaha illallah, yaitu namanya Mirdas bin Nahik. Mirdas bin Nahik. Yang orang ini, sebagaimana Usamah radhiyallahu anhu menceritakan, bahwa kami diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan orang-orang Hurakah ini tadi dari Juhaina, dan kami pun menyerang mereka di pagi hari, dan aku pun mengejar seseorang di antara mereka. Aku bersama salah seorang dengan salah seorang sahabat Ansar, aku mengejar salah seorang di antara mereka. Ketika kita berhasil mengepungnya, orang itu terpojok, orang itu mengatakan la ilaha illallah. Maka sahabatku Ansar ini tarik dirinya, tidak membunuhnya. Namun aku membunuhnya dengan tombakku sampai dia mati. Maka ketika sampai di kota Madinah, hal itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegurku dengan sangat keras, ya, menegur Usamah dan mengatakan, ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah pun menjawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidha. Bahwa dia itu mengucapkan kalimat itu cuman berlindung dari pedangku saja ya Rasulullah. Dia nggak serius, nggak main-main. Dia tidak serius mengucapkan kalimat itu. Dia cuma main-main saja. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya untuk melindungi dirinya dari senjataku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepadanya, "Fahalla syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama annahu innama qalaha faraqan minas silah." Apa kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwa dia mengucapkan kalimat itu hanya karena takut senjata? Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Bagaimana kamu akan menjawab la ilaha illallah nantinya ketika dia kalimat itu nanti datang pada hari kiamat? Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Bagaimana kamu akan menjawab la ilaha illallah ketika kalimat itu nanti datang pada hari kiamat? Ya, diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Usamah bin Zaid akan kesalahannya tersebut. Kata Usamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum." Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat itu terhadap diriku sampai aku berangan-angan andai kata hari itu aku belum masuk Islam. Ya. Begitu dalam penyesalan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu karena melakukan hal tersebut, yaitu beliau membunuh seseorang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah di situ ikhwafillah, sebagaimana dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, Usamah pun berkomitmen, berjanji, ya Rasulullah, inni u'ahidullah an la uqatila ahadan yashhadu an la ilaha illallah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkomitmen, berjanji kepada Allah, aku tidak akan berperang melawan siapapun yang bersyahadat la ilaha illallah. Aku tidak akan berperang melawan mereka. Tidak akan memerangi mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Siapapun, jika antum di posisi Usamah bin Zaid radhiyallahu an, antum mungkin akan bersikap yang serupa. Mungkin di dalam ijtihad antum yang mengatakan, atau ijtihadnya Usamah, ya, yang mengatakan bahwa dia cuma melindungi dirinya dari senjata, itu mungkin ada sisi pembenarannya. Bagaimana tidak ada sisi pembenarannya? Ini di dalam dua pasukan yang saling berperang. Satu pasukan mukmin dan pasukan kafir. Orang ini sedang berada di pasukan kafir untuk memerangi pasukannya kaum muslimin. Dalam posisi yang seperti ini, dia dengan posisi seperti itu, ketika terpojok, dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa yang menjadi sikapnya Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ada unsur pembenaran atau kebenaran di dalam hal itu. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkannya, tidak membenarkan sikap Usamah radhiyallahu an, dan bahkan menegurnya dengan sangat keras. Bagaimana sikapmu nanti untuk menjawab la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Diulang-ulang sedemikian rupa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini memberikan banyak pelajaran bagi kita bahwa la ilaha illallah adalah kalimat yang agung dan mulia,
yang dengan mengucapkan kalimat itu asama minni dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah terjaga hartanya, terjaga darahnya, dan hisab mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang mengucapkan kalimat itu karena kemunafikan. Tapi kemunafikan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwah fillah. Ambil lagi sebagian. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian di antara pelajaran lain dari peristiwa Usama bin Zaid ini, bahwa kita tidak bisa menghukumi seseorang apakah dia munafik atau tidak hanya dari perbuatan yang dia lakukan, hanya dari apa yang dilakukannya secara zahir begitu saja, bahwa posisi mereka. Husin, ambil lagi pengajian. Ini banyak orang yang lihat Husin. Banyak orang yang lihat Husin ini gangguin Nabi. Itu dong. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang lain yang diambil dalam peristiwa ini adalah bagaimana sikap Usamah itu disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa keberadaan seseorang, terkadang sebagian umat Islam dengan gampangnya memvonis seseorang itu kafir hanya karena dia berjalan dengan orang kafir, dia begini, dia begitu. Padahal orang ini, lawan itu, dia baru syahadat kali itu saja. Baru syahadat di saat dia terpojok dengan senjata. Dan di saat itu baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu pun dibela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini padahal statusnya kafir dan dia syahadat menjadi seorang muslim. Bagaimana statusnya sebagian kaum muslimin dengan gampangnya mengkafir-kafirkan sebagian umat Islam yang lainnya hanya karena sesuatu yang sifatnya praduga, ya, prasangka, bukan sesuatu yang real, yang dia menyatakan terang-terangan dia murtad, dia keluar dari Islam misalnya. Tidak terang-terangan seperti itu. Hanya karena asumsi-asumsi, kemudian sebagian kita dengan gampangnya mengatakan seseorang itu kafir, atau munafik, atau yang semisalnya. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, ini diantara pelajaran yang sangat berharga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang muslim terjaga hartanya, darahnya terjaga hartanya. Tidak boleh dengan gampangnya seorang muslim mengkafirkan seorang muslim yang lainnya, mengatakan dia murtad misalnya dan yang semisalnya. Bahkan kita harus thiqah dan percaya kepada seseorang yang bersyahadat la ilaha illallah. Adapun apa isi hatinya, kita tidak dituntut untuk membelah dadanya untuk mengetahui apakah dia benar-benar syahadat itu karena Allah atau karena yang lainnya atau karena motivasi ini itu dan lain sebagainya. Ya, dan juga pembelajaran bagi antum ketika seorang ingin bersyahadat masuk Islam, kita tidak perlu menanyakan apa motivasinya. Kamu motivasinya mau nikah ya, kamu mau begini ya, kamu mau ini dan itu urusan dia dengan Allah. Yang penting adalah tanggung jawab kita adalah mensyahadatkan orang itu. Nah, ikhwatal iman, Ibnu Battal, ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz dalam dalam kitab Fathul Bari, itu sumpahnya Usama yang berjanji tidak akan berperang melawan seorang muslim pun sesudah itu, yang menyebabkan beliau tidak ikut serta di dalam pasukannya Ali bin Abu Thalib di dalam peristiwa Jamal dan Siffin. Ya, di dalam peristiwa Jamal dan Siffin. Peristiwa Jamal ketika terjadi perselisihan antara Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah. Siffin antara Ali dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bahkan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, termasuk beliau yang berkata, la uqatilu musliman hatta yuqatilahu Usama. Aku tidak akan memerangi seorang muslim sampai Usama bin Zaid mau turun juga di dalam peperangan tersebut. Dalam kalimat yang lainnya, Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah mengatakan, saya tidak akan memerangi seorang muslim sampai kalian bisa mendatangkan kepadaku suatu pedang yang bisa membedakan. Pedang ini bisa mengatakan, jangan bunuh si fulan karena dia muslim, jangan bunuh si fulan karena dia muslim, bunuh si fulan karena dia kafir. Kalau pedang itu bisa mengidentifikasi yang seperti itu, maka aku akan turun bersama kalian. Ini ketika di zaman fitnah, ya, ketika di zaman fitnah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak selalu jihad itu jihad. Dalam konteks-konteks tertentu, para sahabat menghindari hal-hal yang di situ fitnah yang dikemas dalam konteks jihad. Ya, seperti yang banyak terjadi di akhir-akhir
peristiwa di zaman kita ini misalnya ketika munculnya ISIS, Jubhatun Nusrah dan beragam kelompok-kelompok Islam yang mereka semuanya klaimnya adalah berjihad ya untuk membela dinul Islam, namun pada hakikatnya antum melihat bagaimana mereka saling serang, saling bunuh satu dengan yang lainnya, saling tawan dan yang dengan kejahatan-kejahatan yang mengerikan yang kita seringkali mendengar cerita-cerita tentang mereka. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Bagaimana seorang muslim berperang melawan sesama muslim, bagaimana seorang muslim mati dibunuh dengan sesama muslim, bagaimana dua kelompok muslim yang mereka berperang satu dengan yang lainnya, yang syiarnya sama-sama takbir, sama-sama Allahu Akbar. Ini adalah musibah dan penderitaan yang merupakan kesedihan yang luar biasa, yang mengoyak ukhuwah dan persaudaraan sesama muslim. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara syariah yang lainnya adalah syariah Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an kepada Yaman dan Jubar, ya, kepada Yaman dan Jubar. Ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa di bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah telah sampai kepada Nabi berita bahwa sekelompok suku Ghatfan ya membuat komitmen dan janji dengan Uyainah bin Hisn untuk menyerang kota Madinah atau tepian kota Madinah. Dan informasi ini bocor ya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an, memberikan buah panji kepada beliau, mengutus 300 orang ya dan memerintahkan untuk menyerang mereka. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka berjalan dengan bergegas di malam hari dan menyamar di siang harinya. Maka mereka pun diantarkan oleh seorang penunjuk jalan yang bernama Usail bin Nuwairah al-Ashja'i. Ya. Dan dialah yang memang yang menyampaikan informasi terkait dengan berkumpulnya suku Ghatfan. Maka mereka pun melakukan sesuai dengan arahan Nabi SAW. Di malam hari mereka berjalan bergegas, di siang hari mereka menyamar. Sampailah mereka di Yaman dan Jubar. Mereka mengepung mereka ya dengan senjata mereka dan kemudian mendekati suku itu sehingga banyak di antara mereka yang tertawan. Kemudian onta-onta mereka dikumpulkan oleh kaum muslimin sehingga membuat lari para pengembala-pengembala mereka. Mereka pun memberitahukan kepada teman-temannya yang lain. Mereka pun mendengar informasi ini karena jumlah pasukan yang dikirim 300 orang lebih membuat mereka lari tunggang langgang meninggalkan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka karena tidak ada seorang pun yang berani menghadapi pasukan Bashir bin Sa'ad ini, ketika Bashir sampai di tempat mereka, beliau tidak mendapati siapapun di antara mereka kecuali 2 orang yang akhirnya beliau tawan 2 orang tersebut. Maka dibawa pulanglah onta-onta dan kambing-kambing itu ke kota Madinah termasuk 2 orang ini. Namun 2 orang itu akhirnya masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW dan Nabi SAW melepaskan 2 orang itu. Adapun Uyainah bin Hisn yang membuat komitmen perjanjian dengan suku Ghatfan, ya, dia lari. Dia meninggalkan tempat itu, ya, meninggalkan tempatnya, menyelamatkan diri dari pasukannya Bashir bin Sa'ad. Ya, dan di dalam perjalanan, ya, ketika dia lari ini, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Al-Harith ibn Auf al-Murri, yang merupakan koalisi dia. Kemudian diberhentikan oleh Al-Harith. Namun Uyainah bin Hisn mengatakan, jangan, saya nggak bisa berhenti. Saya harus lari terus. Di belakangku saya dikejar oleh sahabatnya Muhammad sambil lari. Kemudian Al-Harith mengatakan kepada dia, "Qad ana laka ya Uyainah an tuqsira amma tara, atau ama ana laka an tubsira ba'dha ma anta alaihi? Inna Muhammadan qad wati'a al-bilada wa anta mudhi'un fi ghairi syai'in." Apa belum waktunya wahai Uyainah engkau berpikir sejenak dengan sikap-sikapmu, wahai Uyainah? Apa kamu tidak perhatikan apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Sesungguhnya Muhammad telah hampir menguasai seluruh negeri. Dan kamu lari tanpa memiliki apapun. Dan hal inilah yang membuat Uyainah nantinya berpikir dalam membuat dia untuk memeluk agama Islam. Ada sebuah peristiwa menarik
di antara peristiwa yang terjadi di tahun ke-7 Hijriyah ini, dan peristiwa menarik ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Namun peristiwa ini luar biasa, yang mengajarkan banyak pelajaran kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW sebagaimana beliau mengutus syariahnya pasukan ini, diantaranya adalah pasukan berkuda menuju Najd, ya, menuju Najd, dan mereka berhasil menangkap salah seorang dari suku Najd ini tadi, dari daerah Najd tersebut, ya, salah seorang dari Bani Hanifah yang bernama Thumamah bin Uthal. Diikatnya orang ini, dibawa ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Thumamah ini diikat di bin Uthal, Sayyidu Bani Hanifah, pemimpin kabilahnya. Suku Bani Hanifah ini suku besar, suku yang sangat disegani di bangsa Arab, karena mereka ini tinggal di negeri yang cukup makmur, ya, negeri mereka cukup makmur, mereka sangat berlimpah secara ekonomi. Mereka ini supplier sembako untuk beberapa daerah termasuk Makkah dan Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa yang ditawan adalah kepala suku mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada para sahabat, ahsinu isarahu. Kalian harus berbuat baik kepada beliau. Kalian harus berbuat baik kepada beliau. Dan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah lebih dari sebuah pesan yang membuat banyak para sahabat, ya, sebagaimana dalam kisah-kisah sebelumnya ketika peristiwa perang Badar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersikap baik kepada para tawanan, yang akhirnya para tawanan itu diberlakukan sedemikian rupa oleh para apa yang ingin kau sampaikan kepadaku, wahai Thumamah? Maka Thumamah mengatakan, indi khairun ya Muhammad. Saya dalam keadaan baik, wahai Muhammad. Ya, ketika tanya bagaimana keadaanmu, saya baik, wahai Muhammad. Dan kemudian dia mengatakan, dia dalam posisi sebagai tawanan dan sendirian. In taqtulni taqtul dzadamin. Wa in tun'im ala syakir. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Wahai Muhammad, kalau kamu membunuhku, kamu tahu darahku berharga. Darahku sangat. Nanti, nah. Nanti ambil, banyak orang yang lihat. Ini anaknya Ustaz Ali ini lagi gangguin abahnya. Jika kamu membunuhku, iya nanti kalau bisa selesai. Jika engkau membunuhku, berapa jam lagi? 2. Iya, 2 jam lagi. Jika engkau membunuhku, maka darahku sangat mahal, wahai Muhammad. Dan jika engkau berbuat baik kepadaku, aku adalah orang yang bisa berterima kasih kepadamu. Dan jika engkau menginginkan harta, silahkan minta. Berapapun itu. Ya, cari bersama. Ya, berapa kalau? Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat sangat berharap agar mendapatkan tebusan dari apa yang mereka dengar akan hal ini. Ya. Sehingga mereka pun seringkali membicarakan, berapa yang kita dapat tebusan dari ini? Apa yang bisa kita perbuat kalau dia membunuhnya? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubris masukan-masukan para sahabat dan mendiamkannya. Besoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Thumamah lagi, Ma indaka ya Thumamah? Bagaimana keadaanmu, wahai Thumamah? Thumamah menjawab seperti kemarin. Dia mengatakan, ya Muhammad, in taqtulni taqtul dha damin, wa in tun'im ala syakir, wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Kalau kamu membunuhku, wahai Muhammad,
darahku mahal. Banyak yang bakal melakukan perlawanan karena aku mati. Ya, itu maksudnya darahku mahal adalah di situ. Tidak gampang, tidak mudah kamu membunuh. Namun jika kamu berbuat baik kepada aku sangat pandai berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan. Dan jika kamu mengharapkan harta, maka aku akan memberikan harta seberapapun yang kamu minta. Sampai hari ketiga, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hari ketiga itu, dan ini semuanya dalam proses 3 hari itu, Thumamah ditawan di masjid, dia mendengarkan bacaan Quran, dia melihat para sahabat melakukan ibadah, sholat dan lain sebagainya, dia mendapatkan semua kebaikan sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, kepada beliau. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika hari ketiga ini, Thumamah mengatakan dengan perkataan yang sama, indi ma qultu lak. Kalau kamu tanya, apa tawaranku, Muhammad, sudah saya sampaikan kepadamu. Nggak ada tawaran lain. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat yang menyampaikan kepada para sahabat, atliqu Thumamah. Bebaskan dia. Bebaskan Thumamah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilepaskanlah Thumamah. Thumamah dilepaskan. Dia keluar, tidak jauh dari masjid. Beliau mandi. Setelah mandi, beliau masuk lagi ke masjid. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, wahai Muhammad, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Muhammad, kata Thumamah, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Demi Allah, wahai Muhammad, tidak ada wajah yang lebih aku benci di muka bumi melebihi wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Namun hari ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah, tidak ada agama yang lebih aku benci melebihi agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Namun hari ini agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada satu negeri pun yang lebih aku benci melebihi negerimu. Fa asbaha baladuka ahabba ilayya ahabbal biladi ilayya. Namun hari ini negerimu adalah negeri yang paling aku cintai, wahai Muhammad. Wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridul umrah. Famadza tara? Sesungguhnya pasukanmu menawanku, menangkapku ketika aku ingin umrah. Jadi dia ini dulunya musyrik dan ingin umrah dengan ritual yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Bagaimana aku harus melakukannya? Apa yang harus aku lakukan? Kata Thumamah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Thumamah radhiyallahu anhu dan kemudian mengajarkannya untuk melanjutkan umrahnya. Namun talbiyahnya tidak boleh dengan talbiyahnya orang musyrikin, tapi talbiyahnya kaum muslimin, di mana talbiyahnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tiada sekutu bagimu, tiada sekutu bagimu, tiada sekutu bagimu. Ini Thumamah radhiyallahu an pun melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah untuk umrah. Dia masuk ke kota Mekah sendirian. Dan dialah yang bertalbiyah pertama kali dengan lantang memasuki kota Mekah dengan talbiyah dari umat Islam. Pertama kali adalah Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu. Dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Dialah yang pertama kali. Ketika ada seorang pemuda Quraisy melihat sikapnya Thumamah dan dia tidak kenal siapa Thumamah, dia menarik anak panahnya ingin membunuh Thumamah. Namun senior-senior Quraisy melihat ini masalah besar bagi mereka kalau Thumamah mati di tangan mereka. Maka ditahan anak muda itu dan kemudian Thumamah pun dikepung oleh senior-senior Quraisy. Mengatakan, asabauta ya Thumamah. Wahai Thumamah, apakah kamu sudah tidak waras? Kehilangan kewarasanmu? Kata Thumamah, la wallahi,
Lakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah, aku tidak gila. Tapi demi Allah, aku telah memeluk Islam. Beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Thumamah, la wallahi, la ya'tikum minal yamamati habbatu hintatin hatta ya'zana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, aku bersumpah. Aku berjanji, wahai Quraisy, tidak ada satu bulir gandum pun akan masuk ke kota Mekah setelah kepergianku hari ini. Ini sebagai hukuman Thumamah, karena dia tahu bahwa ketika Nabi SAW pertama kali di dalam berdakwah, beliau pernah diembargo, diboikot selama 3 tahun. Ya, yang membuat Nabi SAW kelaparan. Maka sebagai hukumanku, nah ini ikhwafillah, embargo, boikot, ini pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yang membuat mereka, apa yang terjadi pada Quraisy akibat boikot yang dilakukan oleh Thumamah, maka Thumamah pulang ke negeri Yamamah, negerinya. Ya. Dan kemudian dia memesankan, berkata kepada seluruh sukunya, tidak ada satupun orang yang boleh mensuplai sembako untuk Mekah, apapun. Sehingga membuat Quraisy kelaparan yang luar biasa. Apa yang mereka makan ketika mereka tidak mendapatkan gandum? Mereka kembali kepada gaya hidup masa krisis mereka. Yaitu mereka mengambil bulu-bulu onta yang mereka rendam dengan darah. Kemudian mereka bakar, ya, mereka panggang. Mereka makan bulu-bulu onta yang campur darah ini tadi. Ya, di dalam kondisi krisis, mereka makan makanan yang disebut dengan ilhiz. Ilhiz itu adalah bulu-bulu onta atau bulu-bulu binatang yang direndam di dalam darah, dicetak seadanya, kemudian dipanggang, mereka makan itu. Kondisi krisis, mereka nggak ada makanan. Maka Quraisy menegosiasi, minta kepada Thumamah, dan Thumamah tidak bergeming dengan janji dan komitmennya untuk mengembargo mereka. Maka itu membuat mereka mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kondisi damai. Maka Abu Sufyan di antara utusan itu datang ke kota Madinah, meminta kepada Nabi SAW. Abu Sufyan mengatakan, anshudukumullah war rahim, innaka taz'umu annaka bu'itha rahmatan lil alamin. Aku memintamu dengan sangat, wahai Muhammad, karena hubungan darah antara kita, kata Abu Sufyan. Bukankah kamu beranggapan dan mengatakan bahwa engkau diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta? Kata Nabi Muhammad SAW, nah, bala, benar. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh alam, rahmat untuk seluruh alam semesta. Qad qataltal aba'a bisayf wal abna'a bil ju'. Namun yang tua-tua sudah mati dengan pedang. Yang kecil-kecil dan muda-muda sekarang mati kelaparan, wahai Muhammad. Subhanallah. Ikhwafillah. Maka Rasulullah SAW mengirim pesannya kepada Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu untuk membuka embargo mereka. Membuka embargonya terhadap mereka, terhadap orang-orang Quraisy. Subhanallah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Disinilah kemudian ketika Thumamah mendapatkan perintah dari Nabi Muhammad SAW, di saat itulah Thumamah mengembalikan suplainya kepada orang-orang Quraisy. Di sini kepada ikhwatan iman, banyak pelajaran berharga. Antum melihat bahwa orang-orang Arab dahulu, terutama mereka-mereka dari kabilah-kabilah, suku-suku yang sangat disegani, mereka itu memiliki ego yang luar biasa. Ego yang sangat tinggi. Ego itu tidak mudah direndahkan, dikalahkan hanya karena sesuatu yang murah dan remeh. Dengan harta atau wanita atau yang semisalnya. Mereka tidak gampang dibelokkan seperti itu. Maka ketika Thumamah ditawan dalam posisi ditawan. Dalam posisi dia lemah. Namun dia tidak menunjukkan kelemahannya di depan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menunjukkan, darahku mahal, wahai Muhammad. Kamu menumpahkanku. Tidak akan sedemikian mudahnya dan murahnya engkau akan menumpahkan darah. Dan sebaliknya, jika kamu berbuat baik kepada aku, engkau akan mendapati orang yang pandai berterima kasih. Kalau kamu mau minta harta, berapa yang kamu minta, aku akan kasih. Tertawan.
tapi harga dirinya tidak pernah jatuh. Dan harga diri ini begitu berharganya bagi dirinya, sampai ketika sudah masuk iman pun di dalam hatinya. Antum melihat bahwa dia tidak dalam posisi tawanan, dia mengatakan, saya bersyahadat wahai Muhammad, supaya dia tidak terlihat, ya karena ditawan maka dia syahadat, ya karena posisinya ditawan, maklumlah, maka dia nyerah dan dia masuk Islam. Tidak, tapi dia menunggu momen sampai dia dilepaskan, maka dia keluar dari tempat penawanan itu di Masjid Nabawi. Dia keluar, dia mandi, dan dia balik sebagai seorang merdeka, sebagai seorang pemimpin Bani Hanifah. Dan dia mengatakan, saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini harga diri yang luar biasa yang dimilikinya. Dan juga antum melihat, bagaimana kemudian ketika iman itu sudah masuk ke dalam hatinya, dan dia berniat untuk menunaikan ibadah umrah, dia melanjutkan perjalanan umrahnya sendirian ke kota Mekah yang saat itu masih dikuasai Quraisy, dikuasai oleh mereka-mereka yang menyembah berhala, dan di sekitar Ka'bah masih banyak berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Tapi tidak membuat Thumamah bergeming dan takut sedikit pun. Dia masuk ke kota Mekah dengan talbiyah tauhid, dan dia orang pertama dari umat Islam yang mengucapkan itu sebelum kota Mekah ditaklukkan oleh umat Islam. Di sini banyak sekali pelajaran yang luar biasa, ikhwah fillah. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa pelajaran. Di antaranya adalah bolehnya menawan orang kafir di masjid, ya, menawan orang kafir di masjid. Dan ini juga menunjukkan bolehnya orang kafir masuk masjid, ya, itu bolehnya orang kafir masuk masjid karena Thumamah ditawan di masjid. Dan juga berikutnya pelajaran yang lainnya adalah berbuat baik kepada tawanan kafir. Ya, berbuat baik kepada tawanan orang-orang kafir. Dan hendaklah memiliki sifat pemaaf terhadap orang-orang yang telah berbuat buruk. Ya. Karena bagaimana Thumamah, ya, dia bersumpah bencinya itu berubah menjadi cinta di waktu yang sama. Ketika dia melihat bagaimana sikap Nabi yang memaafkan, yang melepaskan begitu saja tanpa kompensasi apapun, ya, dia melihat Nabi SAW begitu, padahal dia tahu Nabi Muhammad SAW tahu dia, dan dia tahu Nabi Muhammad SAW, ya, dia seorang tokoh yang sangat disegani. Bisa antum bayangkan, ikhwah fillah, apa yang terjadi jika misalnya salah satu dari dua negara adidaya, Amerika atau Rusia, mereka berhasil menawan salah seorang tokoh pimpinan mereka. Ya, mereka tidak akan melepaskan begitu saja dengan gampangnya. Namun Nabi SAW melepaskan begitu saja, dan itu memberikan kesan yang luar biasa. Dan di sini ada pelajaran yang lainnya adalah dianjurkannya bagi mu'allaf yang baru masuk Islam untuk mandi. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik, berbuat ihsan, itu menghilangkan kebencian dan menancapkan kecintaan, ya. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini, dalam peristiwa ini yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di situ ada pelajaran lainnya bahwa jika ada orang kafir berkomitmen, berniat untuk melakukan suatu amal kebajikan, dan kemudian dia masuk Islam, maka hendaklah dia melanjutkan niat baiknya tersebut, ya, jangan menunda. Dia melakukan niat baik itu, jangan menunda. Jadi dia kafir, dia ingin apa? Dia ingin umrah misalnya, ya, maka dia masuk Islam, dia lanjutkan umrah itu. Nanti selalu dia harus mengaji. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di ajaran disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwa berbuat baik kepada tawanan perang yang ada harapan untuk masuk Islam, ya, karena jika di situ mengandung maslahat dengan keislaman dia, ya, dan juga dengan masuk Islamnya dia, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian dengan Islamnya dia diikuti oleh banyak orang, maka di sini mengandung maslahat yang luar biasa, maka kita harus berbuat baik kepada orang.
kafir tersebut, ya, ketika mengharapkan dengan Islamnya dia akan membawa banyak orang untuk memeluk dinul Islam. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang lain yang disebutkan adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukannya ke negeri-negeri kafir dan menangkap di antara mereka yang mereka dapati, dan kemudian setelah menangkapnya memberikan opsi kepada mereka, ya, apakah tawanan itu dibunuh ataukah mendapatkan tebusan atau dan yang lain. Dan ikhwatal iman, Sumamah radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang setia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setia dengan dinul Islam sampai matinya. Ketika kabilahnya, sukunya, suku Bani Hanifah, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murtad, ya, ahli Yamamah ini murtad dan mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, Sumamah tetap bersikukuh di atas keyakinannya sampai beliau mati syahid pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Ustazuna untuk Kalau jangan kajiannya banyak pada malam gangguan, ini. anak mohon maaf nih Kang sih. Oh, aman Ustaz. Biasa. Anak juga biasanya suka ini juga. Bi berapa menit lagi? Ini yang bungsu suka tanya gue gitu juga Ustaz sama Ustaz. Baik, Masya Nah, Allah. Mudah-mudahan itu pun membekas di memori anak-anak bahwa tak orang tuanya mendakwahkan Islam, dan mudah-mudahan menjadi penerus dakwah sunnah juga di ya Rabbana kemudian ya hari Karim. untuk putra putri kita insya Allah. Amin. Ya Barakallahu Rabbana fikum. ya Karim. Baik, jemaah Barakallahu sekalian fiik. rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan pertanyaannya secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Alhamdulillah di sini sudah ada yang raise hand, Abi Yahya. Kami persilakan langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol, Abi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mohon maaf kalau pertanyaannya agak banyak ini. Masya Allah. Yang pertama Ustaz, apa Nah, yang selama ini kita pelajari kan kalau Ghazwah itu dan Syariah itu kan berbeda ya Ustaz ya. Kalau Ghazwah itu kan diikuti Nabi dan Syariah itu betul, yang tidak diikuti Nabi gitu Ustaz ya berarti. betul. Nah, ini apa ada kaitannya dengan konteks yang sekarang ini Ustaz, dengan apa? Kalau Syariah ini kan berarti kalau perang itu kan harus izin ini ya Ustaz. Seizin kepala negara berarti Ustaz ya. Nah, betul. Nah, kalau tidak salah dulu saya pernah dengar ada seorang sahabat itu yang memblokade pasukan apa dagang orang Quraisy dan Nabi itu nggak tahu. Saya lupa itu di perang mana ya? Kalau tidak salah. Mengepung pasukan dagang Quraisy dan Nabi Itu SAW bagaimana tidak tuh Ustaz? mengetahui. Allah alam, Ana Begitu. sendiri tidak mengetahui secara spesifik yang antum maksud, tapi itu tidak akan terjadi kecuali dalam konteks perang secara umum. Ya, artinya, ya, antum harus menyadari bahwa pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy dalam konteks memang terjadi peperangan di antara mereka. Jadi ketika mereka menghadapi kondisi yang secara kasuistik, yang secara kasuistik membutuhkan sikap spontan pada saat itu, maka itu adalah hak, itu adalah benar, ya, karena memang sedang terjadi permusuhan, peperangan antara Quraisy pada saat itu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau konteksnya dengan yang dulu apa orang masih segar diingatan kaum muslimin itu perang Ambon gitu. Iya. Tahun 2001. Perang, iya, Apa itu kan yang beberapa kaum muslimin itu kan ada yang pergi ke Ambon itu. Dan itu apa tanpa sepengetahuan presiden kala itu bagaimana Ustaz kalau dalam konteks itu Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ana sendiri zaman itu
Anak tidak ikut terlibat dengan kondisi yang ada pada saat itu. Namun sikap yang ditunjukkan ya artinya berdasarkan cerita teman-teman yang turun ke sana dengan semua faksi yang ada dan lain sebagainya, bahwa pemerintahan kita pun terbagi ya antara pro dan kontra. Tidak sedikit dari kalangan dari bagian pemerintahan juga, dari TNI maupun Polri, yang turut mensupport perjuangan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Namun ini, yaitu di zaman itu adalah fitnah, ya. Maka mereka, umat Islam yang terzalimi, punya hak untuk membela diri pada saat itu. Mereka dengan sikap-sikapnya, dan kemudian juga sikap sebagian kaum muslimin yang kemudian membela saudara-saudara mereka yang secara spontan pada saat itu untuk membela diri. Konteksnya adalah membela diri. Ya, itu lebih kepada hal yang membela diri, bukan untuk melakukan inisiatif penyerangan. Ya, seperti yang antum tanyakan, ini konteksnya beda. Ya, ketika terkepung mau dibunuh, maka hak setiap muslim untuk membela dirinya supaya mereka tidak mati begitu saja, tapi mereka melakukan perlawanan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh, Ustaz? Nah, silahkan. Kalau tidak salah tadi waktu Ustaz terangin Usama bin Zaid yang membunuh seseorang itu kayaknya ada, kalau saya nggak salah ada ayat yang turun begitu, Ustaz. Kalau saya tidak salah, yang seseorang bilang la ilaha illallah terus dibunuh sama dia, kalau tidak salah habis itu ada ayat yang turun. Itu mohon koreksinya, Ustaz, kalau saya nggak salah. Sebentar. Baik. Sepertinya di dalam kitab sirah yang Anda sampaikan ke antum, tidak disebutkan tentang hal ini. Tentang turunnya ayat yang antum maksud. Nah, tidak disebutkan riwayat adanya ayat turun tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Coba nanti Anda cek dari kitab sirah yang lainnya. Apa yang antum tahu? Apa antum tahu suatu ayat tertentu yang terkait dengan turunnya ini? Abu Yahya? Nah, Kang Zee? Iya, halo Abu Yahya. Nah, sinyalnya hilang mungkin dia. Oh, oh iya, mungkin sinyalnya hilang. Baik jemaah, bagi jemaah yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box ataupun juga dapat bertanya secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Alhamdulillah di chat box sudah ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Ikhwan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustaz dan wabarakatuh. seluruh jamaah senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Amin ya rabbal Allahumma alamin. amin ya. Berdasarkan kisah Usama bin Zaid, bagaimana bagaimana pula sekiranya ada orang kafir yang sudah lama bergaul dengan orang Islam yang sering memberi salam. Apakah wajib dijawab salamnya secara penuh, sedangkan kita juga tidak tahu hatinya apakah dia jujur dengan memberi salam? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, konteksnya sama. Kalau untuk menjawab salam, itu kita tidak perlu mengetahui niat salamnya. Ya, karena begini, ikhwatillah. Salam itu adalah suatu amalan zahir, amalan yang terlihat. Artinya kita merespon berdasarkan apa yang terlihat. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam fatwanya beliau menyampaikan bahwa jika orang kafir itu mengucapkan salam dengan jelas Assalamualaikum, dengan jelas Assalamualaikum, maka jawablah Waalaikumsalam. Ya, dengan jelas juga, tapi ya cukup apa yang diucapkan dijawab dengan yang serupa. Namun kalau tidak jelas ucapan Assalamualaikum itu, apakah dia mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum misalnya, yang kita nggak jelas, nggak terlalu jelas apa yang dia ucapkan, maka cukup dengan menjawabnya Waalaikum. Begitu saja. Itu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, baik.
Alhamdulillah demikian jawaban dari Ustazuna Ali untuk pertanyaan atas pertanyaan dari Bapak Hairus Hamzah ya. Baik, jemaah sekalian masih ada waktu pertanyaan. Barangkali ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Atau tadi mungkin Abi Yahya yang apakah sudah cukup jelas jawaban-jawaban dari Ustadz Ali ataukah ada yang masih ingin ditanyakan? Kami persilahkan Abi Yahya. Sudah. Sudah, Allah yang baik. barik. Bagi yang lain tadi kepental. Oh, Masya terpental, Allah. pantas. Iya, betul. Pantesan, loh, kenapa menghilang mic-nya masih nyala tapi menghilang tidak terdengar suaranya begitu, Abi Yahya ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, barakallahu fiik Abi Yahya. Terima kasih atas pertanyaannya dan rupanya tidak ada lagi yang bertanya, Ustadz, pada malam Nah, hari ini. Iya. insya Allah tema kita selanjutnya adalah Umratul Qadha. Jadi umrah qadha ya, Umratul Qadha. Jadi ini adalah bagaimana sebagian para sahabat yang ingin melakukan umrah tebusan terhadap apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ya, ini salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, ya, atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melaksanakan umrah sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, namanya Umratul Qadha atau Umratul Qadha. Ya, di dalam peristiwa itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang nanti insya Allah kita akan mengambil pelajarannya pada pertemuan yang akan datang. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam rincian-rincian sirah ini, walaupun misalnya kita mengkaji sebuah kitab yang cukup besar, cukup detail tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW, ya, Al-Lu'lu'ul Maknun ini, kita menyadari banyak hal yang mungkin tidak tersampaikan atau terlewatkan di dalam kajian sirah ini. Dan juga termasuk yang diantaranya adalah mungkin ibrah dan hikmah yang kita bisa ambil dan kita pelajari di dalam peristiwa sirah Nabi kita Muhammad SAW. Namun, sebagaimana kita coba berupaya bahwa sesuatu yang tidak bisa kita raih secara keseluruhan, bukan berarti untuk ditinggalkan secara keseluruhan. Artinya, bahwa jika kita masih bisa mengambil sebagian dari faedah-faedah itu, sebagaimana dalam sesekali pembelajaran kita singgung terkait bahwa di sini kita mengambil ibrah ini, pelajaran ini, ibrah itu, pelajaran itu, penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar atau yang lainnya, maka itu adalah salah satu atau sebagian faedah yang bisa kita ambil dari sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kajian kita berikutnya kita akan mendalami terkait dengan Umratul Qadha, sebagaimana itu adalah di antara konsekuensi dari perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Insya Allah di dalam hal itu banyak sekali peristiwa-peristiwa dan juga pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik dari perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berkomitmen dengan perjanjian. Bagaimana juga di antara pelajaran dari peristiwa Thumamah, bahwa permusuhan beliau dengan lawan-lawannya, ya, dalam konteks ini Quraisy, yang sudah sedemikian jahatnya, tidak membuat beliau SAW bersikap jahat terhadap mereka. Maka ketika mereka meminta kepada Nabi SAW untuk agar Thumamah mengurungkan niat embargo dan boikotnya, maka Nabi SAW pun mengiyakan hal itu. Dan juga pelajaran bagi antum, bagi kita semuanya, bahwa saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza, saat ini terus dibantai habis-habisan. Namun terkadang sebagian kita sudah berhenti dari memboikot produk-produk Yahudi. Padahal itu adalah salah satu senjata yang dipakai oleh kaum muslimin dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembargo produk-produk mereka atau mengembargo mereka dari produk-produk kita. Itu di antara metode, di antara strategi jihad yang sangat efektif yang dilakukan oleh para sahabat sepengetahuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara pembelajaran yang lainnya yang kita lihat dari peristiwa Thumamah adalah bahwa ketika kita melakukan boikot ekonomi terhadap suatu produk kafir, itu tidak mengharuskan adanya izin pemerintah.
ya, sebagaimana Tsumamah yang melakukan itu secara inisiatif personal dan pribadinya, dan itu beliau tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih berlimpah sekali pembelajaran-pembelajaran berharga yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan bisa antum bayangkan, Anda tidak tahu berapa jumlah orang-orang Yahudi yang ada di seluruh muka bumi, anggap 25 atau 30 juta, tapi umat Islam 2 miliar, atau hampir 2 miliar kaum muslimin. Apa jadinya jika 2 miliar kaum muslimin ini melakukan embargo terhadap produk-produk mereka? Itu akan sangat signifikan dalam melakukan penekanan terhadap kebengisan dan kezaliman dan kejahatan mereka yang tidak putus-putusnya terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, merahmati mereka-mereka yang wafat, menjadikan mereka para syuhada di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menunjukkan kepada kita pertolongannya untuk kita kaum muslimin secara keseluruhan, dan kita melihat kebahagiaan umat Islam dengan kembalinya Palestina, terutama Al-Aqsa, ke tangan kaum muslimin. Amin.